ada juga beasiswa yang mungkin kalau kata orang sih bodong gitu ya Teh. Sangat amat nggak masuk akal gitu, karena sebenarnya beasiswa itu kan kita seharusnya sebagai pihak yang dikasih gitu ya, malah kita yang bayar tuh untuk apa gitu, nggak masuk akal di logikanya. Kayak stalking tuh jangan stalking orang aja ya, tapi stalking beasiswa gitu. Kalau misalnya kita mau apply beasiswa, kita juga harus tahu kayak misal beasiswa itu tuh fokusnya ke bidang apa gitu, apakah linear sama apa yang bakal kita kontribusikan gitu nanti. Khawatirnya nanti kalau misalnya kita udah keterima nih, tapi kita nggak bisa apa ya, bertanggungjawabkan, nggak bisa menyesuaikan kayak gitu. Nah, dan yang penting tuh adalah pada saat kita apply itu kita juga tahu diri kita tuh siapa gitu. Itu lebih ke persiapannya harus jauh-jauh hari sih, nggak bisa dipungkir ya, karena nggak mungkin kita bisa persiapan H-1 itu mungkin, tapi kurang akan kurang maksimal. Halo Sobat Ilmiah, balik lagi di Lepim Talks, tempat di mana kita bisa mendapatkan insight menarik mengenai dunia perkuliahan, dunia akademik, dan juga riset ilmiah. Perkenalkan, aku Syifa Salsabila dan rekan aku Salsabila Azahra yang akan memandu podcast pada hari ini. Di episode 6 ini kita akan mengupas tuntas mengenai beasiswa. Podcast ini cocok banget nih buat kalian yang baru masuk kuliah atau di semester akhir tapi sedang mencari dukungan finansial buat pendidikan kalian. Bener banget Teh. Nah, di episode Lepim Talks yang 6 ini kita udah punya narasumber nih, yaitu 2 teteh-teteh yang berprestasi dan cantik-cantik ini. Boleh dong Teteh diperkenalkan nama, jurusan, dan juga menjadi awardee apa? Oke, makasih sebelumnya. Di sini aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Dewi Alia Pramanik. Aku dari program studi pendidikan fisika. Dan alhamdulillahnya aku baru banget keterima beasiswa namanya itu MAI Institute. Kayak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Larissa Lestari dari jurusan Teknik Logistik dan saat ini menjadi awardee dari beasiswa Karya Salma 4. Oke, wow, keren keren banget ya. banget. Betul banget, keren, beasiswanya tuh sangat dikenal gitu ya. Iya. Dan mungkin mau bertanya gitu, kira-kira kebutuhan apa ya untuk bisa mengikuti beasiswa yang teteh-teteh ikuti itu gitu. Kebutuhan yang perlu disiapkan oleh para yang nanti menonton podcast ini gitu kalau tertarik gitu, seperti itu. Kira-kira apa aja? Oke, siapa dulu nih? Boleh Teh Dewi ya. Oke. Kalau apa aja yang perlu kita siapkan atau apa aja yang kita butuhin selama kita mempersiapkan beasiswa tersebut gitu ya. Kalau dari aku sendiri, karena sebelumnya aku sempet gagal banyak beasiswa dan walaupun aku ngerasa tuh kayaknya persiapannya udah oke nih, tapi kok nggak lolos misal di tahap akhir gitu. Nah, akhirnya aku perbaiki di yang sekarang ini. Kalau dari aku sendiri kemarin itu persiapannya adalah dari mulai portofolio, terus ada ide project juga, karena kebetulan beasiswanya tuh kita harus ngasih ide project gitu. Nanti siapa tahu bisa kita bisa kita implementasikan gitu. Jadi karena si beasiswanya tuh fokus juga ke project sosial, jadi kita harus bisa buat mengaitkan ilmu yang kita punya. Misal aku dari fisika nih, aku kaitkan dengan ilmu yang bisa aku kaitkan dengan project yang bisa diterapkan di masyarakat kayak gitu. Nah itu berarti yang pertama itu adalah portofolio, terus yang kedua ada ide juga, dan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa wawancara atau menjawab wawancara dengan meyakinkan gitu. Karena itu adalah part yang paling sulit menurut aku, karena kadang kalau misalnya kita wawancara kan kayak nervous gitu. Aku ditanya sama pengujinya tuh misal apa kesibukan kamu, aku tiba-tiba sekolah atau enggak kuliah kayak gitu kan. Atau enggak cita-cita kamu apa, dokter, tiba-tiba gitu ya. Kita nggak ngejelasin keterkaitannya apa dan lain-lain kayak gitu. Coba kalau dari Teh Laras gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya mirip-mirip ya, cuman tergantung beasiswanya gitu. Karena setiap beasiswa kan syaratnya tuh pasti beda ya, syarat dan ketentuannya gitu. Paling yang umumnya secara administrasi tuh banyak sih. Ada yang beasiswa yang dia tuh pakai esai, ada yang pakai portofolio juga. Jadi kayak setiap beasiswanya tuh berbeda gitu. Kalau buat wawancara itu sebenarnya ada juga sih beasiswa yang dia tuh nggak wawancara gitu ya. Dan ada juga yang wawancara. Dan mostly emang wawancara sih, ada wawancaranya gitu.
Terus persiapan wawancaranya dan administrasi riset sih. Kita harus banyak riset gitu ya dari awardee sebelumnya gitu supaya lebih paham itu sih. Oke, berarti melihat dulu awardee sebelumnya seperti apa gitu ya. Jadi bisa kita contoh gitu ya. Iya, betul. Oke. Oh iya, aku mau nambahin juga. Kalau misalnya kita mau apply beasiswa, kita juga harus tahu kayak misal beasiswa itu tuh fokusnya ke bidang apa gitu. Apakah linear sama apa yang bakal kita kontribusikan gitu nanti di sana atau enggak gitu. Karena sebelumnya aku sempat nemu nih informasi beasiswa, tapi pas lihat program mereka tuh kayaknya nggak sesuai deh sama visi misi aku sendiri gitu. Jadi aku nggak jadi apply ke situ gitu. Kayak gitu. Ya. Berarti harus sesuai juga dengan yang kita mau, yang diri kita sendiri gitu ya, visi misinya. Khawatirnya nanti kalau misalnya kita udah keterima nih, tapi Iya. kita nggak bisa Pertanggungjawabkan nggak bisa kayak gitu. menyesuaikan kayak Oh gitu. iya sih, benar. Dan kalau tahap wawancara tuh krusial gitu ya Teh. Kalau krusial bener Krusial penting gitu. sih, sangat amat krusial karena di situ tuh banyak yang berguguran banget ya. Apalagi kalau misalkan si wawancaranya tuh nggak latihan gitu ya. Berarti pentingnya latihan tuh. Yes. Dan kitanya harus kayak istilahnya menjual diri, mau menjual diri dalam artian baik gitu, kayak yang Teteh bilang tadi, kayak memperkenalkan dirinya tuh dengan benar-benar gitu saat tahap wawancara, nggak langsung menjawab satu kata gitu, tapi harus panjang kayak gitu ya, berarti harus benar-benar latihan ya. Ya, dan yang penting tuh adalah pada saat kita apply itu kita juga tahu diri kita tuh siapa gitu. Jadi kita tuh nggak kayak misal nanya nih ke temen, Ras gimana sih caranya wawancara, kita tiba-tiba aja langsung tanpa menyesuaikan versi diri kita gitu. Kalau misalnya aku nanya Laras kan mungkin latar belakang Laras dan aku bakal beda gitu. Kita dari prodi yang beda juga gitu. Jadi bakal beda pengalamannya, penyesuaiannya dan lain-lain kayak gitu. Menarik. Tadi Teteh udah menyampaikan Teteh sempat beberapa kali mencoba beasiswa nih, tapi mungkin belum rezekinya di situ. Kira-kira dari pengalaman Teteh, kesalahan-kesalahan apa sih yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa atau orang-orang yang sedang mencoba beasiswa? Mungkin boleh dari Teh Laras dulu. Oke, sebenarnya aku juga udah beberapa kali apply beasiswa sih, dan emang beberapa kali juga ditolak gitu ya, dan baru dapet di KSE ini. Kalau dari aku, balik lagi ke kebutuhan dari penyelenggara beasiswanya gitu. Karena ada beberapa beasiswa yang dia tuh nyarinya tuh beda-beda gitu. Kayak ada yang nyari untuk personal branding, untuk branding si beasiswanya, ada yang nyari buat ke masyarakat gitu ya. Dan ada yang buat prestasi, jadi harus benar-benar gitu kayak nih beasiswa nih mau nyari orang yang seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu lebih ke persiapannya harus jauh-jauh hari sih, nggak bisa dipungkir ya, karena nggak mungkin kita bisa persiapan H-1 tuh mungkin, tapi kurang akan maksimal. Kalau adik aku sendiri tuh, aku yang kemarin yang lolos ini, aku itu kurang lebih 1 bulan kayaknya nyiapin itu ya. Panjang. Panjang banget. Karena dia ada 9 esai plus 1 video perkenalan gitu. Jadi 9 esainya tuh aku nggak bisa bikin dalam 1 hari gitu ya. Nggak bisa. Iya, jadi persiapannya harus jauh-jauh hari. Itu untuk tahap administrasi. Terus di tahap administrasi juga kan kayak banyak ya. Kalau di aku tuh ada upload nilai, terus upload berbagai macam hal, sampai nyantumin juga user sosial media dan sebagainya. Jadi perlu untuk teliti gitu ya dalam mengisi si berkasnya. Itu untuk di tahap administrasi. Kalau misalkan di tahap wawancara itu lebih ke kita harus banyak latihan sih. Aku tuh sering lihat kayak orang-orang yang gimana sih cara jawabnya kalau misalkan pertanyaannya kayak gini gitu. Kan sebenarnya pertanyaan beasiswa tuh nggak jauh-jauh dari itu gitu. Nggak jauh-jauh dari itu. Makanya kita perlu latihan itu, dan bener sih kata Dewi, lebih ke gimana caranya kita bisa memasukkan versi diri kita di jawaban itu gitu ya untuk tahap wawancara. Terus boleh juga kalau misalkan ada awardee ini, misalkan ada beberapa teman juga yang kayak harus boleh dong latihan beasiswa gitu, latihan wawancara beasiswa, itu boleh banget gitu ya, latihan sama teman gitu buat memantapkan gimana caranya menjawab yang benar. Itu untuk di wawancara, dan kebetulan aku wawancaranya 2 kali. Iya, jadi 2 kali. Jadi administrasinya panjang, terus wawancaranya 2 kali. Jadi itu persiapannya ya lumayan sih, harus jauh-jauh hari lah. Terus yang terakhir banget itu harus banyak riset sih. Itu balik lagi kayak kita tuh nggak bisa gitu kalau misalkan kita nggak tahu gimana gitu. Terus kesalahannya kalau di wawancara tuh biasanya kan lebih ke pertanyaan personal ya, kayak tentang diri sendiri gitu kan. Nah di situ tuh kadang kita tuh belum kenal gitu sama diri sendiri. Dan aku tuh selalu memandang beasiswa tuh bukan suatu hibah gitu ya. Maksudnya dia tuh pasti mungkin secara kasarnya lebih ke kayak investasi gitu ya. Kalau misalkan mereka mau misalkan kita mau investasi nih, kita nggak mungkin mau investasi ke orang yang nggak tahu mau kemana, nggak tahu jalan. Betul banget. Iya, makanya
aku selalu nganggap bahwa beasiswa tuh sebuah keberuntungan dan sebuah investasi dari mereka gitu. Iya, Makanya mutualisme bertanggung antara gitu. kita dan Iya. pemberi beasiswa Gitu juga. sih kalau dari aku. Boleh dari Dewi mungkin. Oke, kalau tentang kesalahan ya tadi ya. Iya, Kalau betul. kesalahan sebenarnya aku apa ya? Ini dari yang sebelumnya ya, yang aku nggak lolos. Jadi aku sempat apply beasiswa yang lumayan apa ya? Ketat gitu ya. Nah, di situ aku langsung gagal di tahap administrasi awal. Nah, aku kayak refleksi lah, ini kira-kira apa ya? Tapi ternyata kayaknya aku emang nggak cocok deh sama visi misi dari beasiswanya gitu. Jadi, oke, aku coba beasiswa yang lainnya gitu. Nah, aku sempat coba juga KSE, tapi aku nggak lolos di seleksi wawancara kalau nggak salah. Dan setelah aku refleksi ternyata sama latar belakang aku dan visi misi aku tuh nggak sesuai sama keinginan beasiswanya gitu. Di tahap satu kan wawancara tentang ini ya, kayak kontribusi apa gitu-gitu kan. Nah, itu aku kayaknya memang nggak cocok gitu. Dan akhirnya oke, aku udah refleksi lagi. Nah, terus aku apply lagi di beasiswa gak apa kan aku sebutin Iya. beasiswa Glow and Lovely. Dan itu tuh kan lumayan ketat banget ya. Iya. Aku udah lolos sampai tahap akhir. Dan di tahap akhir yang harus wawancara tentang apa ya bisa disebutnya ekonomi keluarga lah, di situ aku nggak lolos. Dan apa ya di situ tuh kita harus nunjukin rumah, terus wawancara orang tua, dan itu tuh lumayan krusial menurut aku. Kayaknya apa ya bisa dibilang ekonominya tuh bakal dipertimbangkan juga sama pemberi beasiswanya kayak gitu. Nah, di situ aku gagal, ya udah gitu. Di situ aku coba ikhlas juga dan akhirnya coba yang ini. Nah, buat beasiswa yang sekarang itu aku benar-benar ikutin tahapannya, sama wawancaranya juga banyak banget. Aku lupa ada berapa bahkan. Di awal tuh kayak ada verifikasi dulu, kayak apa ya, aku lupa, project idea gitu, kayak kita verifikasi itu sama administrasi lah kayak gitu. Terus ada wawancara tentang diri kita, terus ada ini dulu apa namanya? FGD. Jadi kita tuh dikasih apa ya? Cash gitu ya. Ya, dikasih study case, terus kayak discuss sama sesama calon beasiswanya, terus gimana caranya kita tuh bisa aktif. Nah, di situ aku notice sesuatu gitu, dan aku sempat minta tips juga sama beasiswan sebelumnya, gimana caranya memaksimalkan di FGD ini gitu. Sampai aku nanya, dan akhirnya jawabannya itu adalah yang penting kamu aktif dan juga paham sama konteksnya gitu, berpendapat lah gitu. Pas aku coba masuk ke sesinya, waduh, ini case-nya tentang apa coba? Tentang ekonomi. Aku anak fisika kan. Aku jujur nggak terlalu paham sama case-nya. Tapi aku coba lihat nih di sini tuh ternyata ada sisi psikologinya gitu. Dan di situ nggak ada yang bahas tentang itu. Jadi kayak aku lupa case-nya cuman tentang kayak pemukiman gitulah di pesisir pantai, aku lupa. Cuman aku berpendapat tentang psikologi masyarakatnya. Dan ternyata itu masuklah ke diskusi sama teman-temannya gitu. Jadi mungkin itu jadi poin juga gitu. Aktif dan juga kita tuh benar-benar present gitu di FGD itu. Karena ada juga yang nggak sama sekali nggak speak up gitu. Iya, karena kan banyak nih, tapi yang ngomong tuh ya itu lagi gitu. Itu di tahapan yang diskusi itu. Terus terakhir ada seleksi wawancara lagi. Itu tuh lebih ke tentang personal, kayak yang paling aku ingat adalah apa ya? Bisa dibilang apa kelebihan kamu pada saat kamu gagal gitu, apa yang kamu lakukan gitu-gitu. Terus aku apa ya, kalau misalnya ngomongin prestasi kan mereka juga pasti udah baca lah ya. Terus apa sih kira-kira yang bisa kita apa ya kasih dan yakinkan ke mereka. Nah, aku tuh ditanya kegagalan apa yang pernah kamu alami kayak gitu. Dan fun fact-nya aku ceritalah ke pewawancaranya kalau aku pernah gagal di mata kuliah gitu. Tapi aku bilangnya apa coba? Aku gagal di mata kuliah karena mempertahankan kejujuran. Di situ ya nilai besar. wawancaranya juga jadi nanya kan, kayak ngulik gitu, emang mata kuliahnya seperti apa gini. Jadi di situ apa ya, mungkin itu jadi poin plus juga. Jadi kita bisa mengaitkan apapun yang jadi kelebihan kita gitu, selagi itu tuh selaras sama beasiswanya gitu. Nah, kalau kesalahan paling itu. Oke. Teh, mungkin teman-teman di sini yang lihat ini kan belum tentu semuanya udah punya prestasi yang mentereng banget gitu ya. Gimana sih dari sudut pandang Teteh supaya mereka tuh tetap yakin dan percaya diri untuk tetap ikut? Karena ada nih yang mau ikut beasiswa tapi kayaknya aku belum cocok deh, belum pantas deh ikut beasiswa itu gitu. Oke, dari aku kali ya. Boleh. Kalau dari aku jujur prestasi aku juga gimana ya, maksudnya nggak terlalu mentereng juga. Tapi sebenarnya kalau beasiswa tuh kan aku udah bilang dari yang tadi ya, ada beasiswa yang dia tuh emang fokusnya ke prestasi, ada yang fokus ke branding gitu ya, dan lain-lain. Nah, kalau prestasinya belum mentereng sebenarnya nggak apa-apa sih, kan aku pun ya coba-coba aja gitu, berani daftar. Lebih ke ngejual value yang ada dalam diri aja sih sebenarnya. Kayak
kan pasti setiap orang punya keunikan ya, pasti Iya, semua setuju. orang tuh punya latar belakang gitu ya. Aku tuh lebih, kalau misalkan wawancara nih, aku tuh lebih ke, misalkan ditanya kelebihan dan kekurangan, aku tuh nggak akan nyebutin prestasi. Kalau di kelebihan dan kekurangan, aku nggak akan nyebutin prestasi aku apa dan sebagainya. Aku lebih ke belajar dari sesuatu, misalkan kegagalan ya, aku lebih ulik ke sana. Jadi apa yang bisa aku pelajarin dari sana gitu. Kalau prestasinya emang kurang, dan sebenarnya kalau masalah prestasi itu aku takutnya kayak terlalu apa ya, Terlalu NPD. enggak, Bukan terlalu, terlalu karena apa? enggak, maksudnya banyak juga yang dia tuh pesertanya juga mungkin banyak juga prestasi yang lebih gitu ya. Jadi kalau misalkan di compare tuh kayaknya nggak akan mungkin gimana-gimana gitu ya maksudnya. Jadi dari value dalam diri aja sih paling gitu. Boleh dari Teteh. Kalau dari aku, tadi apa? Gimana caranya biar teman-teman yang nonton ini tuh tetap percaya diri meskipun mungkin Prestasinya tidak Oke. dicarinya. Tetap percaya diri ya. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang percaya diri ya, ketika kita apply beasiswa itu kan balik lagi sama kebutuhan kita ya. Ada yang daftar beasiswa tuh karena memang butuh secara finansial, ada yang butuh secara pengembangan diri kayak gitu, dan ada juga yang kayak ya udah aku pengen jadi besuan gitu, kayak keren gak sih Pengen gitu. aja. Ada yang kayak gitu temen aku. Ada. Nggak, maksudnya aku nemu gitu. Iya. Maksudnya kalau mungkin kita lebih relate sebagai mahasiswa yang pengen mandiri kan pasti lebih ke pengembangan diri dan juga lebih ke secara finansialnya Iya, gitu. iya. Kita jujur-jujuran aja gitu. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang kayak karena beasiswanya tuh lumayan terkenal dan lain-lain kayak gitu. Nah, paling gimana caranya kita tetap percaya diri adalah tahu dulu apa kebutuhan kita dan keinginan kita gitu. Yang pertama kayak gitu. Tadi juga yang udah disampaikan sama Teh Laras, kalau misalnya setiap beasiswa tuh punya tujuan yang beda-beda gitu. Nah, kuncinya adalah di sini karena kita anak LEPIM, kita harus pandai-pandai untuk riset. Iya. Jadi riset tuh sekecil apapun itu, kayak misalnya kita baca webnya, baca persyaratannya sampai tuntas, cocok gak nih sama kriteria aku. Terus baca lagi, kira-kira program yang bakal diselenggarain sama mereka apa, kita baca sampai sedetail itu, dan terakhir adalah kita nanya sama besuan sebelumnya. Bukannya kita apa ya, bisa dibilang bukannya kita nggak percaya diri dengan kita nyari tahu sendiri, tapi kita belajar juga dari pengalaman gitu, karena kan mereka lebih dulu mendapatkan hal itu kayak gitu. Jadi tadi kalau misalnya kita punya kelebihannya mungkin di kepribadian kayak gitu, kita bisa buat menonjolkan hal itu gitu, karena setiap beasiswa tadi balik lagi punya tujuan yang beda-beda. berarti kita perlu paham dulu ya visi misi dari beasiswa itu dan visi misi diri kita sendiri juga ya. Oke Teh, sekarang mungkin aku tuh kemarin-kemarin lihat nih ya Teh, ada juga beasiswa yang mungkin kalau kata orang sih bodong gitu ya Teh. Ada juga kayak volunteer gitu tuh Teh, yang pendaftarannya tuh ada jalur eksklusifnya dan harus bayar dulu. Atau mungkin awalnya lancar tapi sebelum Hampir mau lolos suruh bayar. iya kayak malah gitu. suruh bayar. Kalau pendapat Teteh atau Teteh mungkin ada tips and trick supaya nggak kegocek sama yang kayak gitu-gitu Gak gimana nih, tergiur Teh? gitu dengan Iya. benefit yang mereka kasih gitu. Oke, kalau dari aku tuh daftar beasiswa tuh harus banyak cari tahu gitu loh. Jadi nggak asal daftar gitu ya. Dan beasiswa yang aku daftarin itu pasti aku lihat dari wording, misalkan di media sosial ya, dia banyak yang ngebahas juga kan. Oh nih beasiswa ini udah banyak nih wordingnya, nah baru aku daftar gitu. Jadi nggak untuk memperkecil kemungkinan bahwa itu tuh beasiswa yang bodong gitu ya. Jadi cari beasiswa yang emang dia tuh udah banyak wordingnya. Terus yang kedua itu kalau soal yang pembayaran di tengah seleksi beasiswa gitu ya, itu aku sangat amat nggak masuk akal gitu, karena sebenarnya beasiswa tuh kan kita seharusnya sebagai pihak yang dikasih gitu ya, malah kita yang bayar tuh untuk apa gitu, nggak masuk akal di logikanya. Tapi kalau misalnya yang beasiswa volunteer, itu kan beasiswa pendidikan ya yang aku bahas. Nah beasiswa yang kayak misalkan yang volunteer yang ada jaminan ke Korea gitu ya, misalnya Jepang siapa kayak yang gitu ya. ke Korea gitu ya. Terus di tengah-tengah ada biayanya, ada yang tahap fully funded, ada yang enggak gitu ya. Sebenarnya itu tergantung masing-masing pihak yang mendaftar sih, karena udah dikasih tahu juga tuh di situnya kayak ada jalur fully funded, ada yang dia tuh bayar. Berarti itu kan udah ada saling tahu gitu ya, dan itu sebenarnya nggak masalah kalau misalnya udah saling tahu di awal gitu. Tapi ada beberapa beasiswa mungkin yang bodong itu kita udah hampir selesai nih, satu tahap lagi tiba-tiba suruh bayar, nah itu pasti udah fix bodong gitu ya. Dan kalau misalkan beasiswa yang fully funded ke Korea misalnya, asik ke Korea,
sebenarnya mungkin ada ya mungkin gitu, tapi ya pasti banyaknya yang bayar sih sebenarnya. Maksudnya ada 2 jalur gitu ya. Iya, pasti. Ya, gitu sih kalau dari aku banyak riset yang pertama, terus nyari tahu si awardingnya apakah banyak atau enggak gitu ya. Dan kalau misalnya beasiswa bodong tuh sebenarnya syarat dan ketentuannya agak terlalu general gitu menurut aku. Seperti apa general? Jadi kayak misal beasiswa tuh kan kalau misalkan beasiswa pendidikan ya, kan biasanya tuh kayak ada ini khusus pelajar dan mahasiswa gitu. Oh iya. Kan ada beberapa beasiswa yang oke, ini udah dikasih tahu nih buat pelajar, ini ada yang udah dikasih tahu buat mahasiswa gitu ya. Tapi biasanya beasiswa yang bodong tuh kayak WNI usia bla 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 gitu. Gitu kan. terlalu detail Iya, gitu. terlalu general. general. Sebenarnya ada, cuman perlu diulik lagi gitu ya. Sebenarnya ada aja yang benar gitu, cuman perlu diulik lagi kalau misalkan ada kayak gitu. Terus di timelinenya kadang nggak jelas sih kalau beasiswa bodong ya. Terlalu lama kah Iya, gitu? mungkin biasanya terlalu lama gitu dan diundur. Oh iya, banyak banget. Iya, Banyak yang diundur syarat sering. dan ketentuan sama timelinenya tuh nggak jelas gitu. Kalau dia beasiswa yang bodong, setahu aku mah kayak gitu sih. Gitu. Oke, kalau dari aku sebenarnya tadi ya melanjutkan yang syarat-syaratnya gitu ya. Biasanya syaratnya tuh memang lebih umum dibandingkan beasiswa yang udah jelas gitu. Maksudnya gimana? Kalau misalnya aku throwback ke semester 1 2, di situ fase-fasenya kita pasti kan nyari beasiswa gitu ya. Iya, Aduh, baru gitu masuk ya. nih harus nyari beasiswa, dan aku tuh belum riset lebih dalam gitu. Maksudnya aku masih nemu beasiswa yang sebenarnya tuh bahkan sekarang tuh aku nggak tahu namanya apa gitu. Aku nggak inget namanya apa. Dan sempat aku apply gitu, dan aku ingat di situ tuh aku cuma masukin kayak nama, terus kayak asal instansi, dan kayak persyaratan follow gitu. Sama yang kayak kalian tadi bahas. Nah, cuma yang jadi aku notice tuh adalah apakah ini tuh cuma promosi doang atau memang beneran beasiswa gitu, karena sebenarnya nggak jelas juga informasi yang aku dapetnya. Nah, dari situ aku lumayan notice kalau misalnya itu kayaknya nggak bener deh gitu beasiswanya. Dan akhirnya move di semester 4-an deh kayaknya aku mulai cari beasiswa lagi. Dari situ aku mastiin apakah beasiswa ini tuh beneran kredibel atau enggak dilihat dari siapa yang menyelenggarakannya. Kayak misal nih kalau ada beasiswa yang emang dia tuh dari instansi ini gitu, misal dari kesehatan atau enggak dari lembaga keagamaan, atau enggak ada juga yang dari Company. company misal dari Paragon, dari apalah gitu. Misal jelas banget gitu itu yang menyelenggarakannya itu adalah mereka gitu, atau enggak misal apa namanya ya, partnership gitu. Itu kan jelas ya, maksudnya mereka udah pasti bekerja sama dengan itu gitu. Nah, dari situ oke, berarti beasiswa ini kalau misalnya partnershipnya ini dia kan udah jelas ya kemana nih mengarahnya gitu. Jadi kita juga tahu gitu kalau misalnya itu beasiswanya jelas kayak gitu. Dan yang terakhir paling tadi kalau misalnya di KSE kan harus bikin esai kayak gitu ya buat mengetahui apa ya calon beasiswanya. Kalau di beasiswa yang aku terima ini kan dia lebih ke project ya, lebih ke ide project apa sih yang bisa kita buat gitu, apa sih yang kira-kira bakal kita lakukan gitu. Nah, mungkin bisa dilihat dari situ juga kayak gitu, apakah kita tuh perlu memberikan ide atau enggak menyalurkan apa ya aspirasi kita gitu buat beasiswa itu gitu. Jadi nggak cuma kita nerima aja dari beasiswa itu, misal langsung aja dapat uang sekian, itu kan nggak mungkin juga ya, kita harus ngasih feedback gitu dengan cara seperti itu. Itu sih paling. Iya sih, sama mau nambahin sih, aku biasanya kayak ngeliat akun media sosial dari si penyelenggaranya. Karena ada akun-akun bodong beasiswa itu yang dia tuh ngepostingnya kok akun media sosial ini kayak janggal gitu. Yang follow-nya tuh kayak Jujur janggal gitu. Terus secara syaratnya juga kayak terbilang mudah ya, kayak tidak membutuhkan prestasi bla bla bla. Ya sebenarnya ada beasiswa yang kayak gitu, cuman kalau beasiswa bodong tuh dia terlalu mudah gitu, tanpa minimal ini, tanpa minimal itu, terus apa gitu ya yang bisa kita kasih ke mereka gitu kalau misalkan nggak ada syarat itu sih. Tapi kadang itu sih yang menggiur. Iya, Justru kadang ya. yang kan ini mudah nih betul, daftar betul. nih. Nah, itu tuh. Betul. Jadi harus rajin riset dan stalking akun IG-nya ya, Teh. Itu bakat-bakat terpendam ya. sebenarnya kayak stalking itu jangan stalking orang aja ya, tapi stalking beasiswa gitu. Kayak Iya, gitu. betul. Ada banyak akun-akun yang kayak share info beasiswa, tapi iya. kalian tuh harus tetap tadi cek Filter. lagi gitu. Kayak mungkin mereka repost, tapi coba cek Instagram yang penyelenggara mainnya gitu, yang Balik awalnya lagi. gitu. Oh, iya, Jadi iya. kalian jangan langsung percaya sama yang nge-repost, tapi coba cek Instagram mereka yang asli ada di posternya tuh apa gitu. Oke. Jangan langsung percaya aja gitu ya, Teh, langsung stalking. Soalnya betul. cewek kan biasanya Iya. nggak bisa stalking gitu. Masa stalking beasiswa bisa? Masih bisa sih. Betul. Ya. Mungkin
kita langsung membahas aja kali ya, gimana cara teteh-teteh mempertanggungjawabkan beasiswa yang teteh dapat gitu. Apalagi kan tadi teteh sempat mention kalau beasiswa itu seperti investasi gitu ya gitu. Oke, kalau dari aku, gimana cara kita mempertanggungjawabkannya? Jujur, aduh, bahas pundak ya, berat ya. Bebannya. Kalau dari aku sih sebenarnya cara mempertanggungjawabkannya pertama kayak utamanya untuk pendidikan sih. Aku selalu utamakan pendidikan gitu karena mereka pun tujuan ngebantu aku tuh untuk jenjang pendidikan gitu ya. Dan aku tuh agak beban moral gitu ya, misalkan menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya mereka tuh udah punya harapan yang lebih ke aku gitu. Kayak aku tuh nggak mau mereka tuh merasa kayaknya aku salah deh ngasih ke Laras gitu ya. Gitu ya. Aku nggak mau mereka merasa aku tuh sebuah kesalahan gitu ya, dikasih beasiswa gitu. Jadi harus bertanggung jawab penuh. Itu yang pertama. Nah, kalau beasiswa aku tuh ada organisasinya. Jadi ada strukturalnya, ada ketuanya, terus BPH dan sebagainya. Di UPI juga ada gitu ya. KSE UPI namanya. Oh ya, KSE ya. Ya, KSE UPI. Nah, di sana tuh ya kita tuh melaksanakan program kerja layaknya organisasi pada umumnya. Nah, di sana tuh ya kita bisa berkontribusi lebih gitu ya di organisasinya. Misalnya orang-orang pada jadi peserta, oh kita jadi panitianya nih harus lebih memberikan ide, gagasan dan sebagainya. Itu kalau buat di KSE yang kedua ya. Terus yang ketiga, bertanggung jawabnya itu lebih ke aku bener aja sih di pendidikannya. Maksudnya oke lah aku aktif sana sini gitu ya, tapi pendidikan harus tetap nomor satu gitu ya untuk si beasiswa, karena udah dikasih kesempatan untuk diringankan gitu ya beban finansial untuk akademiknya. Jadi segimanapun aku aktif di luar, aku tetap harus punya tujuan bahwa oke, aku harus lulus tepat waktu dengan nilai yang bagus gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari aku sebenarnya karena aku baru banget diterima, jadi aku juga belum tahu sih ya bakal ke depannya tuh programnya seperti apa. Tapi setelah aku nanya-nanya nih sama beasiswanya sebelumnya, kurang lebih mirip sama kayak Laras. Jadi kayak ada beberapa program yang perlu kita jalanin, dan setelah aku nanya juga sama beasiswa yang sebelumnya itu bakal ada kayak mentoring gitu. Kayak misalnya kita tuh harus ikut sesi mentoring ini gitu. Jadi kita tuh bakal diajarin sesuatu gitu sama mereka, tapi itu tuh harus hadir gitu. Terus nanti kalau misalnya kita diberi project, kita juga harus ngejalanin project itu kayak gitu. Tapi aku juga karena belum ya, jadi mungkin kalau misalnya udah nanti aku sharing lagi kayak gitu. Nanti diundang lagi. Oke, tadi kan Teh Dewi tuh baru ya menerima beasiswanya. Kira-kira ada nggak ya Teh harapan atau target yang udah disiapkan menerima beasiswa itu? Oke, kalau target sendiri sebenarnya aku tuh karena ini semester akhir, jadi aku sebenarnya agak skeptis ya pas awal apply. Kira-kira ini masa bukan masa jabatan, apa ya disebutnya, kayak periodenya tuh berapa lama gitu. Pas aku cari tahu ternyata 1 tahun gitu. Cukup lah gitu, maksudnya nggak yang 4 tahun gitu kan. Iya. Akhirnya aku pada saat apply itu berencana untuk lebih ke fokus ke projectnya gitu. Aku karena dari awal tuh ngelihat oh ini harus bikin project idea gitu. Berarti apakah aku harus benar-benar mengimplementasikan hal ini, dan aku tuh pengen banget kalau misalnya dikasih kesempatan buat ngejalanin project itu gitu. Dan aku juga ngelihat karena ada mentoring kayak gitunya, aku rasa kalau misalnya ada sesi mentoring kayak gitu, dan bukan dari UPI aja gitu ya, dari based on dari univ lainnya, kita juga bisa dapat relasi gitu, dan ilmu pasti banyak. Ya kayak gitu. Oke, keren banget sih Teh. Tapi terus berjuang sampai akhirnya mendapatkan Iya, gagal berkali-kali gitu. Iya. Semester akhir sih. Laras juga waktu itu dapat pas Udah tuh 2 tahun. Oh iya, 2 tahun menjadi awardee gitu ya. Nah, berarti kalau buat Teh Laras gitu, gimana cara memanfaatkan beasiswa Teteh selama 2 tahun itu tuh? Udah 2 tahun kan? Iya. Untuk perkembangan diri Teteh, untuk kuliah Teteh gitu. Kalau cara memanfaatkannya sebenarnya kalau KSE itu kan nggak cuma finansial ya, ada pengembangan dirinya juga, dan kita tuh udah ada di 35 kampus, jadi relasinya emang udah banyak gitu ya. luas. Dan beberapa program kerja juga kita melibatkan banyak paguyuban. Kalau di KSE itu namanya paguyuban Oh, ya. namanya. Oh, istilahnya Iya, paguyuban. bukan organisasi gitu ya. Paguyuban. Jadi seringkali sharing sama beson dari paguyuban KSE di lain. Kemarin ke Bandung, ITB dan lain sebagainya. Nah, untuk memanfaatkannya, pertama balik lagi ke UKT. Ke UKT, karena kalau di website KSE itu ada budgeting gitu loh di websitenya. Jadi setiap misalkan karena kita dikasihnya per bulan gitu ya, jadi setiap bulannya tuh kita melakukan report gitu. Misalkan aku menerima di bulan Juli nih,
berarti aku harus report di tanggal sekian gitu. Terus ada juga di report berapanya tuh banyak report lah. Jadi yayasan tuh pakai untuk apa gitu. iya yayasan tuh Iya. tahu gitu kita tuh pakai uangnya buat apa. Terus kalau di budgeting tuh dia tiap bulan juga kayak misalkan di situ tuh ada tandanya nih misalkan untuk uang buku, uang tempat tinggal, makan, kendaraan dan sebagainya. Nah kalau di KSE mah kayak gitu. Dan untuk aku sendiri aku biasanya lebih dari 50% aku tabung dulu karena UKT kan harus bayarnya di awal ya. Iya. Kan aku carinya per bulan, aduh ini bakal habis nggak ya, nah, makanya aku tabung tuh. Ya aku tabung dulu nih beberapa lebih dari 50%-nya. Terus sisanya mungkin untuk join, kalau misalkan join lomba tuh harus ada registrasinya kan. Iya, Biasanya pendaftaran. ya biaya pendaftaran aku sisihkan beberapa lah karena kalau misalnya aku lagi mood buat lomba gitu ya. Lagi mood. Tujuan lomba aku lomba gitu. Oh, Terus karena semester akhir banyak sertifikasi, terus pelatihan dan sebagainya. iya. Nah makanya aku kalau bootcamp kan bayar juga ya Wah, sebenarnya. bootcamp mahal. Bootcamp mahal juga gitu. Iya. Nah jadi buat sisanya aku kumpul-kumpul buat itu juga gitu untuk budgetingnya. Paling sisanya internet dan sebagainya mah ya masih bisa ditanggung sama orang tua mungkin ya. Iya. Jadi lebih fokus ke pendidikan dan pengembangan diri itu sih. Jadi beneran kalau misal dari beasiswa itu ada sistem report tuh harus beneran ikut gitu ya teh. Kalau enggak report itu bakal jadi masalah. Nah ini menarik nih. Oh, Kalau apa di KSM misalnya kita cair di bulan Juni, Iya. kita tuh nggak report sampai tanggal yang ditentukan sama Iya. mereka ya. Mm-mm. Bulan depannya kita nggak dicairin. Jadi cairinnya tuh nanti double gitu setelah report. Misalkan di bulan Oh, Agustus iya, ya iya, gitu. iya. Itu jadi ada konsekuensinya supaya kita tuh disiplin. Iya, gitu. benar sih. Ya, makanya Iya. selalu rajin report. Ya, ini nggak dapat uang. Nggak Iya, itu. gajian. Oke. Oke. Teh tadi sempat disinggung-singgung gitu ya, dapat beasiswa ini sebenarnya agak berat juga Iya, ya. pundaknya gitu. Terbebani gitu. Dari Tete nih, gimana sih cara mengelola ekspektasi orang-orang yang Iya. suka memandang orang yang menerima beasiswa itu kayak keren banget Iya. gitu, harus bagus terus nilainya, Iya, harus gimana? berprestasi Iya. terus gitu. Gimana teh? Ini pendapat aku ya. Iya, Kalau misalnya penerima beasiswa itu tuh karakteristiknya mahasiswa yang seperti apa sih? Biasanya kan perspektif orang beda-beda ya. Iya. Nah, mungkin bisa jadi itu perasaan kita juga. Maksudnya perasaan doang kita gitu loh. Iya. Kayak kita ngerasa orang lain tuh nge-pressure, padahal sebenarnya yang nge-pressure diri kita tuh diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya ya, misal nih ada dosen misal. Dosen itu tuh tahu kita tuh bisa dibilang best one apalah gitu misal. Terus kita bukan diperhatiin, bisa dibilang dosen itu tuh ngelihat kita tuh sebagai mahasiswa yang teladan dan lain-lain gitu. Nah, dari situ itu kan perspektif dari dosennya ya, tapi dari diri kitanya apakah kita udah menjadi orang yang seperti itu gitu. Nah, jadi menurut aku lebih ke fokus sama pandangan diri kitanya dulu sih, karena kalau dari orang lain mungkin nanti juga bakal lupa gitu. Kalau Iya, kita iya, seorang benar-benar, mahasiswa gitu, benar-benar. nggak penting juga bagi mereka gitu. Iya, Jadi kayak gitu, yang penting apa sih yang utamanya adalah kita paham kalau kita ini lagi pegang tanggung jawab tadi yang udah Laras jelasin, kita punya tanggung jawab sebagai besuan kayak gini-gini, berarti kita harus melakukan yang terbaik gitu. Kalau urusannya ini kurang baik atau enggak di mata orang lain ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya beban akademiknya tuh misal lebih berat, kita kan nggak bisa nge-compare juga ya setiap prodi kayak gimana. Walaupun misal Laras nih di KSE, Laras teknik, temennya misal fisika misal, kita nggak bisa nge-compare karena kita banyak banget variabelnya kan, ada prodinya, ada dirinya, ada Iya, kesehatan dan lain-lain. iya, Kita banyak. juga nggak bisa buat nge-compare hal itu gitu. Jadi ya udah fokus aja sama diri kita. Harus belajar bodo amat gitu ya, Teh. Betul. Yang penting kita menjalankan kewajiban kita. Oke. Kalau dari aku cara ekspektasi orang-orang ya sebenarnya aku ekspektasi orang-orang tuh nggak terlalu masalah. Aku lebih ke ekspektasi si penyelenggara beasiswa yang udah ngasih ke aku. Iya, gitu. iya, iya. Aku kayak ngerasa ya itu ya balik lagi ya. Gimana ya caranya supaya aku bisa ngebuktiin gitu ya bahwa aku tuh layak loh dapet ini gitu. Lebih ke aku takutnya bukan karena ekspektasi orang lain, tapi aku takutnya lebih ke ekspektasi dari si penyelenggaranya ke aku gitu. Lebih ke situ sih. Gimana caranya? Mungkin ya selalu usaha sih dan komitmen. Kan setiap beasiswa tuh pasti punya nilai yang harus dijunjung tinggi gitu ya, ibaratnya. Kalau di KS itu ada beberapa nilainya, terus aku kayak oh berarti KS itu berharap aku tuh akan tumbuh menjadi sosok yang seperti ini gitu. Dan aku sebisa mungkin gitu ya untuk menjunjung tinggi sih nilai dari si penyelenggara beasiswanya gitu sih. Iya, kalau untuk ekspektasi ya. Keren. Aku penasaran sih, Teh. Terus gimana sih, Teh, supaya kita tuh fokus sama diri kita sendiri dan kita tuh tahu gitu apa yang sebenarnya kita harapkan atau kita targetkan di sebelum menerima beasiswa itu.
Maksudnya kayak misal nih kita yakin sama diri kita atau gimana? Ya, jadi kayak kita tuh tahu gitu target. Mungkin lebih ke kita harus paham nilai diri kita dulu mungkin ya, supaya kita tuh menentukan fokus kita ke depannya setelah menerima beasiswa ini. Menarik sih. Karena apa ya, nih, di kuliah ya, kayak misal nih kita udah tahu nih cita-cita kita pengen jadi ini, tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin mereka tuh mencari hal itu di perkuliahan. Nah, jadi itu bakal ngaruh juga Iya kan sama sih. beasiswa. Misal Iya, iya. kalau orang yang udah fokus di saintek nih, dia pasti nyari beasiswa yang mungkin pengen fokusnya ke saintek. Iya. Misal aku dari fisika, aku cari beasiswa, aku pengen ke Cina nih, atau enggak aku pengen Amin. ke Jepang, amin. Misal aku pengen ke sana, dan aku tuh ngincer, misal fisikanya tuh material, contoh. Nah, kalau bisa nyari beasiswa yang benar-benar spesifik nih, banyaknya kayak gitu. Kalau misalnya mereka udah tahu apa yang mereka inginkan gitu. Kalau aku tipe yang di tengah-tengah, aku tuh nggak terlalu tahu, tapi aku sadar gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi aku kemarin karena aku insya Allah cita-citanya aku pengen jadi pendidik gitu ya. Jadi aku tuh pengen menyelaraskan antara sisi sains aku dan sosial gitu. Makanya aku apply beasiswa ini karena aku tahu ini tuh bakal apa ya, bisa dibilang bakal berkontribusi ke masyarakat gitu. Jadi aku pengen menyeimbangkan hal itu gitu. Nah, dari situ kalau misalnya balik lagi gimana caranya kita siap akan hal itu dan tahu apa yang kita inginkan adalah itu balik lagi ke refleksi gitu. Jangan cuma karena beasiswa, tapi setiap hari harus refleksi kita tuh siapa, kita tuh apa. Pokoknya 5W1H buat diri kita tuh penting banget. Gitu sih dari aku. Mengenal diri paling penting ya. Benar banget. Oke. Kalau dari aku ya. Iya. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita selama menjadi wardia, maksudnya planningnya berarti. Iya. Planning aku sebenarnya udah di pas wawancara tuh pasti ditanya planning kan kalau misalkan wawancara tuh kayak kamu nanti 5 tahun ke depan mau jadi apa. Nah, kayak gitu kan. Iya, iya. Nah, biasanya kalau aku jangka pendek dan jangka menengah dulu sih nge-planningnya. Karena kalau terlalu panjang tuh aku takutnya, wah aku nggak, kok di tengah jalan kok jalannya udah ketutup sih. Kok aneh ya setelah di jalannya gitu. Makanya aku lebih kepada jangka pendek dan jangka menengah dulu. Terus jangka menengah mungkin di 5 tahunan, kayak 1 sampai 5 tahun. Gitu. Jadi aku udah tahu misalnya, oh tahun ini nih aku targetnya ini gitu. Tahun berikutnya aku targetnya ini. Jadi emang udah ke planning meskipun gak secara spesifik gitu ya. Kan ada ya orang yang dia tuh oke, hari ini aku bakalan di jam segini aku bakalan hari ini di jam segini. Nah, aku gak kayak gitu. Oh, kita beda. Aku yang penting oke, target aku di tahun ini atau di semester ini mungkin ya. Aku ngejalanin aku dapetin ini. Tapi ya udah bebas aja gitu. Di Kapannya? iya, tapi yang Oh. penting dalam jangka waktu segitu aku dapet gitu. Aku maksain itu. Jadi nggak terus ke spesifik si waktu yang detail banget kayak Dewi mungkin ya. Tapi kalau masalah beasiswa aku enggak sih. Maksudnya buat hal-hal kecil aja. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kayak dapat beasiswa kapan itu kayaknya gak bisa agak sulit ya, nggak bisa diprediksi gitu. Ya, betul, Balik lagi. Oke. Mungkin kalau dari kita pertanyaan segitu aja ya Teh, Iya. dan udah cukup mengupas segala hal tentang beasiswa dan memberikan tips dan triknya gitu untuk beasiswa ini. Mungkin untuk kesimpulan gitu Lepim Talks episode 6 ini, bahwasannya beasiswa itu bukan apa ya, hibah lah gitu, tapi sebagai investasi si pemberi beasiswa kepada kita gitu. Makanya kita harus melakukan yang terbaik, yang melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai awardee. Dan mungkin yang aku pahami dari percakapan panjang kita ini, paham terhadap nilai diri Iya, juga itu sangat betul. penting ya Teh untuk mendapatkan beasiswa. Sering-sering refleksi diri, Iya. sering-sering ngomong sama di kaca kali ya Teh, ngomong Bisa sendiri jangan kayak lupa riset. Oh iya. riset. Oh iya, sama journaling, kita suka journaling. Oh, itu tadi berdua juga. Oh, journaling nulis Ya gitu. kayak misal pokoknya kegiatan yang emang yaudah kita doang Iya. gitu, me time lah iya. gitu, kenalin diri kita sendiri kayak gitu. Oke, berarti harus journaling juga Iya, teman-teman mungkin bisa nanti. dicoba ya Iya. sebelumnya. Oke. Dan jangan mepet guys, jangan pakai sistem kebut Kebut semalam. Betul banget. Kebiasaan mahasiswa nih. Pantesan aku nggak lulus KSE kayaknya gara-gara esainya. Ya kamu sih enggak. Sambil part time waktu itu, jadi Aduh. jadi aku nggak juga. ituin esainya, udahlah gitu, asal apply Karena aja dia di gitu. liburan sih pendaftarannya kayak di Desember ke Januari. Aku lupa pas bagian apa, cuman aku lagi nggak sibuk kelas sih, cuman aku lagi sibuk di luar gitu. Oke. Enggak apa-apa kan udah dapet yang lain. Iya, rezekinya sudah di situ, iya. Berarti jangan sembarangan juga ya Teh kalau bikin esai beasiswa. Harus Iya. Harus benar-benar karena nanti itu jadi faktor juga ya Teh Iya. untuk minta kelulusan. minta review juga dari besan berikut sebelumnya. Oh, iya, iya. Supaya kayak Kang Teh ini sesuai nggak ya sama
nilai Oh iya. dari di sana. gitu dari si beasiswanya. Karena gimana pun kan misalkan disuruh kenalin diri kan pasti ya gitu ya, maksudnya harus better diskusi juga sama beasiswa sebelumnya supaya lebih yakin aja sih. Iya sih, benar-benar. Tervalidasi gitu Iya. kayak pertanyaan Iya. kita. Oke gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Teteh atas menyampaikan pengalaman-pengalamannya dan juga ilmu-ilmu yang sangat-sangat luar biasa dan pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin Benar. sebelum kita tutup podcast ini, teman-teman Teteh mau menyampaikan kata-kata dulu atau Sepatah dua patah pesan-pesan kata, buat iya. teman-teman yang nonton. Boleh. Dari kamu dulu Sob. Oke, kalau dari aku paling semangat buat teman-teman yang lagi cari beasiswa, mau itu kalian maba ataupun semester akhir kayak aku, karena kita nggak tahu ya rezeki itu bakal datangnya kapan. Maksudnya rezeki beasiswa gitu ya, kita nggak tahu apakah itu tuh emang untuk kita atau kita ditakdirkan untuk memperjuangkan itu dari apa ya, dengan hal yang lain gitu. Jadi tetap berjuang aja karena apa ya, yang Allah kasih tuh nggak akan tertukar gitu. Iya, benar banget ya. Oke, kalau dari aku karena aku juga beberapa kali gagal beasiswa ya, jadi mungkin jangan insecure dulu gitu lah, misalkan baru iya, gagal iya, sekali iya. udah kayaknya aku nggak cocok gitu, nggak layak deh. Itu kayak jangan terlalu ambil insecure-nya gitu ya, mending cari beasiswa yang lain gitu. Oh Iya, karena aku kan Dewi juga gagal di beasiswa ya, yang aku yang kayak saya dia cari yang lain gitu. Masih banyak beasiswa yang bisa kita coba khususnya buat maba, karena aku nyari juga dari maba kan sebenarnya dan baru dapat di semester 3 kan. Itu buat maba wajib banget sih buat apply beasiswa gitu ya. Apalagi ada beasiswa yang dia tuh full 4 tahun tuh udah Iya, aduh, itu sudah Sayang banget kalau Enak nggak dicoba sih. iya, Iya, sebagai benar. mahasiswa juga harusnya kita cari dari maba gitu. Kalau saran dari aku, terus jangan lupa sharing sama di sebelumnya buat tahu dan sebagainya. Udah sih itu aja. Semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang buat beasiswa gitu. Terima kasih Teteh. banyak Teteh. Mungkin gitu aja ya untuk episode 6 membahas beasiswa ini. Sobat Ilmiah bisa menunggu lagi untuk episode selanjutnya. Nanti ditunggu aja ya Teh, kita bahas apanya, yang pasti akan lebih tetap seru, tetap berilmiah banget gitu. Iya, betul. Boleh mau jargon. Iya, Iya, mungkin sebelum kita menutup podcast ini gitu Teteh, jargon Lepim. UKM Lepim UPI, kita mahasiswa ilmiah.